kabar? Ini dari CNBC ya. Terima kasih atas waktunya ya, Mas Dedi. Sama-sama. Apa sih kesibukannya Mas Dedi saat ini? Wawancara CNBC saat ini kan? Gimana saat ini wawancara CNBC. Lagi selesai podcast tadi dengan Ibu Menteri Menaker. Mas Dedi ini dikenal memiliki sumber pendapatan yang sangat banyak, mulai dari artis, YouTuber, hingga pebisnis. Tapi sebenarnya pekerjaan mana sih yang berkontribusi paling besar terhadap sumber pendapatan utama? Mungkin lebih ke bisnis, karena artis saya udah nggak laku di TV. Jadi mungkin lebih ke bisnis. Kalau sekarang lebih ke bisnis. Saya punya berapa bisnis lah. Termasuk saya punya gym yang pastinya ditutup karena PPKM gitu. Kalau dari YouTube, itu pendapatannya berapa persen dari keseluruhan total pendapatan? Kalau saya nggak bilang dari YouTube ya, karena podcastnya kan juga ada di YouTube, ada di tempat-tempat lain ya. Jadi mungkin dari podcastnya, kalau saat ini bisa hampir 50% karena bisnis terganggu dengan adanya PPKM, COVID, dan teman-temannya itu. Apakah Deddy Corbuzier pernah menghitung total harta yang dimiliki? Mungkin saat ada keperluan untuk laporan pajak tahunan. Saya lupa totalnya berapa, saya lupa. Yang saya ingat adalah tahun ini saya bayar pajak pribadi 8 miliar. Ya, itu yang saya ingat. 2021. Ya, 2021 ya? 2021 8 miliar. Ibu Sri tolong dong bro, aduh gimana? Anda naikin pajak ngomong pakai nama saya, aduh saya dikejar-kejar orang. Kita duduk dulu Ya. ya, Mas Dedi. Mas Dedi, berdasarkan laman Social Blade, pendapatan bulanan Deddy Corbuzier dari YouTube saja disebut bisa mencapai 6 miliar rupiah. Apakah nilai ini benar seperti yang diterima oleh Mas Dedi setiap bulannya? Salah, lebih. Oh, lebih baik. Apa pertimbangan Deddy Corbuzier dalam membuat suatu konten? Saya suka apa enggak? Gitu. Kalau saya nggak suka, saya nggak buat. Apakah konten itu harus viral menurut Mas Dedi? Kalau harus viral enggak, cuman negara 62 kan tiap hari ada yang viral ya. Kan pasti begitu, masalah selalu ada, viral selalu ada. Kalau viral sih enggak, saya malah ingin membuat konten yang saya pengen tahu. Konteksnya seperti itu ya, saya pengen tahu apa yang terjadi baru saya buat. Perusahaan media kreatif Deddy Corbuzier yaitu PT Dekos Digital Corbuzier sedang kedatangan sejumlah investor. Bagaimana rencana Deddy Corbuzier mengelola suntikan dana besar dari para investor tersebut? Ya sebenarnya hal itu sudah lama, cuman memang beritanya baru keluar kemarin karena memang ada preskon pada saat itu. Jadi kalau pengelolaan dananya dan sebagainya kita membesarkan company-nya, dan company-nya tuh bukan hanya media sebenarnya, karena di sini banyak sekali di dalamnya, itu banyak sekali company-company yang ada di dalam sana juga gitu. Jadi kita sekarang content creator di bawah kita juga sudah ada lebih dari 30 orang juga yang ada di bawah sini juga. Terus ya kedepannya kita mau membesarkan ini menjadi sebuah media alternatif lah intinya. Bisnis media kreatif sangat dinamis dan persaingannya cukup ketat nih Mas Dedi. Bagaimana strategi dari Deddy Corbuzier agar tetap menjadi pemain utama di industri ini? Saya sudah bermain di industri entertain hampir 25 tahun. Dan saya melihat bahwa namanya dunia entertain itu selalu kuncinya adalah adaptasi. Gitu. Dan saya selalu membuat sesuatu yang akhirnya jadi sebuah tren tersendiri. Jadi samalah kayak misalnya ketika podcast saya buat, tiba-tiba sekarang semua orang buat podcast gitu. Saya mikir emang nggak punya pikiran lain gitu ketika bikin konten ya, kecuali podcast ya gitu. Atau gimana sih? Semuanya jadi ada podcast tuh entah gimana, saya juga bingung gitu. Jadi beradaptasi, jangan ikut-ikutan. Saya mencoba untuk melakukan sesuatu dan membuat itu jadi tren. Jangan ikut-ikutan tren. Itu yang saya selalu perjuangkan. Gitu.
Siapa saja investor lainnya yang siap menjadi shareholder perusahaan Mas Deddy Corbuzier, terutama untuk mendukung mimpi besar Mas Deddy dalam industri media? Kalau yang sudah menjadi investor, kita tahu di situ ada MCAS, ada DMMX, ada Si Cepat Corporate, ada Prestige Motor kemarin, Prestige Indonesia kemarin. Yang lainnya saya belum bisa sebut karena belum keluar di media. Apakah ada target khusus untuk nilai investasi yang ingin dicapai di tahun ini, Mas Deddy? Kita targetnya di 4T. Untuk di tahun 2022. Apa ada rencana membawa perusahaan melantai di bursa saham? Ya mungkin ya, tapi kalau saya kan seniman ya, saya lebih senang bekerja semaksimal mungkin. Jadi bukan cuman bermain di sana doang, tapi ada kinerja yang kelihatan. Karena saya yakin ketika orang-orang berinvestasi, yang dia lihat adalah karena kinerjanya, bukan ini produknya ada kan, produknya ada ini. Jadi saya lebih senang ke kerjanya kalau saya sih. Dengan adanya investasi yang tinggi yang besar, pekerjaan yang saya lakukan bisa lebih besar larinya ke sana. Kalau dari kinerja yang selama ini sudah pernah ada dari perusahaan media Mas Deddy ini sendiri, berapa sih sebenarnya pertumbuhan kinerjanya setiap tahun? Atau marginnya mungkin bisa didapatkan biasanya? Margin yang bisa didapatkan? Eh, kita nggak target ya, tapi kita hitungannya mungkin per tahun di atas 200-300 miliar. Beralih ke personal Deddy Corbuzier. Mas Deddy? Tapi itu perusahaan ya, Betul. bukan saya ya. Nanti pajak kalau saya. Siap Mas Deddy. Beda loh. Oke baik, bicara tentang investasi. Komposisi investasi terbesar Deddy Corbuzier ini ada pada aset apa aja sih? Mungkin di properti kali ya. Mungkin larinya kalau terbesar di properti. Terbesar ini komposisinya berapa banyak Mas? Mungkin 60%, 70%? 50% di properti, 20%, 30% di saham. Itu mainnya di properti dan di saham kebanyakan. Baik, berarti kalau pilih investasi antara emas atau properti, jawabannya adalah di properti ya? Mas? Tidak juga, tergantung dari siapa yang nanya. Kalau misalnya pertanyaannya adalah Anda uangnya ada seberapa, karena yang namanya kita investasi itu harus melihat keadaan uang kita juga dan nggak boleh ditaruh di satu tempat. Kalau kita bicara properti sama emas, bagusan mana? Maka balik lagi ke pertanyaan, Anda masih membutuhkan uangnya tidak? Karena gini, properti bagus nggak? Bagus, tapi nggak liquid. Anda mau jual hari ini nggak laku, bisa nunggu 2 bulan, 3 bulan, setahun mungkin baru bisa laku. Tapi kalau misalnya emas, Anda mau jual hari ini laku gitu. Sebenarnya sudah pernah cuan berapa banyak dari investasi properti? Kalau dihitung-hitung mungkin puluhan miliar, kalau dihitung-hitung. Cuman karena saya nggak pernah jual, jadi saya nggak pernah. Jadi contohnya begini, saya rumah saya itu belinya 900 juta, saat ini sudah 6M. Contohnya ya, contoh. Dalam berapa tahun itu Mas? Kalau rumah saya sudah 10 tahun, ada 10 tahun. Dan terus ada juga yang, ya contohnya kantor ini misalnya belinya berapa, sekarang jadinya berapa gitu. Cuman memang karena pada saat itu, nah gitu makanya kalau properti itu disimpan bukan untuk dijual kalau saya, karena saya bukan pengusaha properti. Ada pengusaha properti yang memang beli tanah dibangun untuk dijual gitu. Kalau saya enggak gitu. Kalau saya sama sekali enggak. Jadi kalau ditanya properti ya mungkin puluhan miliar dalam pengertian dibandingkan dengan zaman dulu dibelinya ya, Cuman pertanyaannya yang mau beli siapa? Oh, iya dong. Saya punya. Pilih saham atau aset kripto untuk trading? Tidak ada. Karena saya juga sama seperti itu jawabannya. Saya ketika masukin ke saham, saya tidak melihat itu naik atau turun. Jadi saya hanya naruh uang di sana dan saya biarkan saja uangnya di sana gitu. Jadi saya bukan pemain saham ngejar duit dari saham gitu.
Bagaimana cara Deddy Kobuzer menganalisa saham atau aset kripto yang ingin dikoleksi? Kalau saya ngelihat bahwa saya ngelihat dulu kinerja dari perusahaannya, bukan nama dari perusahaan. Apakah kinerja dari perusahaan ini baik apa enggak gitu. Jadi kalau nama kan bisa bohong ya. Tapi kalau kinerja dari perusahaannya baik, oke, berarti saya mau ikut di sana karena saya percaya dengan kinerjanya. Dan uang yang saya masukkan ke sana memang menjadi uang yang memang saya punya di sana dan tidak saya kutak-kutik gitu. Jadi saya bukan pemain. Gini, saya bukan pemain saham. Ini yang beda. Saya orang yang ada investasi di saham. Kalau pemain saham itu kan naik dijual, turun dibeli gitu. Kalau saya nggak ke sana larinya. Jadi kalau saya lebih ya sudah saya nyimpen uang di saham, larinya lebih ke sana. Berarti menyisihkan uang setiap bulan untuk ditaruh di saham. Betul. Jadi menyisihkan uang setiap bulan sampai kekumpul berapa. Nanti uang ini ada yang kita belikan properti, uang ini ada yang kita belikan emas contohnya, atau uang ini ada yang kita masukkan ke dalam saham gitu. Nah, nyari makannya beda lagi gitu. Jadi itu tadi 3 itu bukan pendapatan makan gitu. Bukan pendapatan untuk nyari makan. Kalau boleh tahu, pernah cuan berapa banyak sih Mas dari saham? Puluhan miliar. Berapa persen dari tadinya uang yang ditaruh pada akhirnya bisa berkembang jadi berapa persen akhirnya harga sahamnya yang 2 kali lipat bisa. Ya tapi yang rugi ya banyak kan. Yang rugi ya banyak. Saat ini marak investasi robot trading. Pernah nggak sih Deddy Kobuzer ada yang menawari jadi endorser untuk investasi jenis ini? Ya kalau dulu mungkin saya lupa ya. Kalau dulu ya kita ngomongnya mungkin 10 tahun gitu ya karena nggak tahu lah. Tapi kalau setelah banyaknya setelah kita sudah paham setiap kali ada tawaran itu pasti pertanyaannya ini ada di OJK apa tidak gitu. Karena kalau tidak ada di OJK ya mendingan jangan. Lebih baik jangan. Tapi beda loh ya. Saya tidak menyalahkan artis-artis yang mempromosikan. Saya menyalahkan artis-artis yang menjadi afiliator lalu mengambil keuntungan dari orang. Itu yang saya salahkan. Karena kalau mempromosikan susah juga. Aturan dari pemerintahnya nggak jelas. Kan tidak ada larangan pada saat itu dari pemerintahnya. Kalau ada larangan jelas berarti nggak boleh. Tapi kalau nggak ada larangan ya siapa yang tahu. Gitu. Jadi pemerintah juga harus berbenah ini sebenarnya. Dari dulu dong. Misalnya ada aplikasi Binomo. Kenapa baru sekarang dilarangnya? Adanya dari dulu. Bagaimana tips dari Kobuzer untuk menghindari investasi bodong? If it is too good to be true, then maybe it is too good to be true. Baik, terima kasih Mas Deddy atas waktunya. Sehat dan sukses selalu untuk Mas Deddy. Terima kasih.